Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Anggun Rahmatirta Kusuma dengan NPM 026, Mei Putri Anggraini dengan NPM 024, Hestri Setianingrum dengan NPM 025, dan yang terakhir Septania Siva Melani dengan NPM 133. Di sini kami akan memaparkan materi dengan judul jenis-jenis karya sastra. Kira-kira ada berapa banyak ya jenis-jenis karya sastra? Oke, daripada bingung, mari kita simak pemaparan materi berikut. Jadi, karya sastra dapat digolongkan ke dalam dua kelompok. Yang pertama yaitu karya sastra imajinatif. Karya sastra imajinatif memiliki ciri-ciri antara lain lebih menonjolkan sifat hayali, menggunakan bahasa yang konotatif, dan memenuhi syarat-syarat estetika seni. Yang kedua yaitu karya sastra non-imajinatif. Karya sastra non-imajinatif memiliki ciri-ciri antara lain lebih banyak unsur faktualnya daripada hayalinya, cenderung menggunakan bahasa denotatif, dan tetap memenuhi syarat-syarat estetika seni. Jenis-jenis karya sastra imajinatif. Yang pertama itu ada puisi. Puisi ialah jenis sastra yang bentuknya dipilih dan ditata dengan cermat, sehingga mampu mempertajam kesadaran orang akan suatu pengalaman dan membangkitkan tanggapan khusus lewat bunyi, irama, dan makna. Khusus dengan kata lain, puisi adalah rangkaian kata yang sangat padu. Puisi terdapat beberapa macam, ada yang 2 seuntai, 4 seuntai, 5 seuntai, dan 6 seuntai. Hingga terdapat 8 seuntai. Yang kedua itu ada prosa. Prosa adalah jenis karya sastra yang dibedakan dari puisi karena tidak terlalu terikat oleh irama, rima, atau kemerduan bunyi. Yang ketiga itu ada novel. Novel adalah suatu karangan prosa yang bersifat cerita yang menceritakan suatu keadaan yang luar biasa dari kehidupan orang-orang, tokoh cerita. 4. Roman. Istilah roman berasal dari genre romance dari abad pertengahan yang merupakan cerita panjang tentang kepahlawanan dan percintaan. 5. Cerita pendek. Cerita atau cerita pendek adalah suatu karangan prosa yang berisi cerita sebuah peristiwa kehidupan manusia, pelaku atau tokoh dalam cerita tersebut. Yang terakhir ada drama. Drama adalah jenis sastra dalam bentuk puisi atau prosa yang bertujuan menggambarkan kehidupan lewat kelakuan dan dialog cakapan para tokoh. Jenis-jenis karya sastra non-imajinatif. Yang pertama, esai. Esai adalah karangan pendek tentang suatu fakta yang dikupas menurut pandangan pribadi manusia. 2. Kritik. Kritik adalah analisis untuk menilai sesuatu karya seni. Dalam hal ini karya sastra. Jadi, karya kritik sebenarnya termasuk argumentasi dengan faktanya sebuah karya sastra, sebab kritik berakhir dengan sebuah kesimpulan analisis. Ketiga, biografi. Biografi atau riwayat hidup adalah cerita tentang hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Yang keempat, autobiografi. Autobiografi adalah biografi yang ditulis oleh tokohnya sendiri atau kadang-kadang ditulis oleh orang lain atas penuturan dan sepengetahuan tokohnya. Yang kelima, sejarah. Sejarah adalah cerita tentang zaman lampau, sesuatu masyarakat berdasarkan sumber-sumber tertulis maupun tidak tertulis. Yang keenam, memoir. Memoir pada dasarnya adalah sebuah autobiografi, yakni riwayat yang ditulis oleh tokohnya sendiri. 7. Catatan harian. Catatan harian adalah catatan seseorang tentang dirinya atau lingkungan hidupnya yang ditulis secara teratur. 8. Surat. Surat tokoh tertentu untuk orang-orang lain dapat dinilai sebuah karya sastra karena kualitas yang sama seperti terdapat dalam catatan harian. Itulah hasil kerja kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.